Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Baru Emirates Sabun Bidara Body Wash. Emirates Sabun Bidara Body Wash dengan ekstrak daun bidara pertama di Indonesia. Kandungan ekstrak daun bidaranya berfungsi untuk menyembuhkan jerawat, mencegah penuaan dini pada kulit, dan menghaluskan kulit kering. Pada episode 11 bagian 4 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam hingga terwujudlah mimpi dan janji Allah kepada Nabi Yusuf, yaitu bersujudnya 11 bintang, matahari dan bulan kepadanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel TV Peradaban, serta like dan share video lainnya dari kami. Dikarenakan keadaan kemarau panjang yang melanda banyak negeri-negeri, orang-orang banyak datang ke negeri Mesir yang saat kemarau panjang memiliki persediaan makanan melimpah, dikarenakan menyimpan bahan makanan saat keadaan subur sebagai persiapan kemarau panjang. Orang-orang datang ke negeri Mesir untuk membeli bahan makanan yang dijual oleh Yusuf sesuai standar harganya, dan di antara yang datang ke Mesir tersebut adalah saudara-saudara Yusuf dari negeri Kan'an. Mereka datang dengan membawa perak untuk membeli bahan makanan, dan saat mereka memasuki tempat Yusuf, Yusuf pun mengenali mereka, akan tetapi mereka tidak mengenali Yusuf karena sudah berpisah sangat lama. Tidak pernah terlintas di benak mereka bahwa pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang dipatuhi dalam urusan distribusi makanan untuk seluruh rakyat Mesir. Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran menuliskan dialog antara Yusuf dengan saudara-saudaranya yang tidak mengenali Yusuf. Yusuf bertanya, "Mengapa kamu datang ke negeriku?" Mereka menjawab, "Wahai menteri yang mulia, kami datang untuk membeli bahan makanan." Yusuf pun berkata, "Mungkin kalian ini mata-mata." Mereka pun menjawab, "Kami berlindung kepada Allah bahwa kami datang sebagai mata-mata." Yusuf bertanya, "Kalian dari mana?" Mereka pun menjawab, "Kami datang dari negeri Kan'an. Ayah kami bernama Yakub, Nabi Allah." Yusuf bertanya, "Apa ia punya anak lain selain kalian?" Mereka menjawab, "Ya, kami ini 12 bersaudara. Yang paling kecil di antara kami mati di tengah padang pasir. Ia adalah anak yang paling dicintai ayah kami, sedangkan saudara kandungnya masih hidup sampai sekarang. Ayah mempertahankannya di rumah sebagai hiburan karena kehilangan anaknya yang paling dicintainya." Yusuf pun berkata kepada mereka, "Bawalah kemari saudara kalian itu, agar aku tahu kalian berkata benar, dan aku tahu kalian bukanlah mata-mata. Jika kalian tidak membawanya, maka kalian tidak akan mendapatkan jatah gandum lagi dariku." Dan mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya." Ketika sedang menyiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memerintahkan kepada pelayan untuk memasukkan alat tukar mereka, yaitu perak, ke dalam karung-karung yang akan mereka bawa tanpa mereka ketahui. Saat mereka pulang menemui ayah mereka, mereka pun berkata, "Wahai ayah kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami, agar kami mendapat jatah dan kami benar-benar akan menjaganya." Mendengar itu, Nabi Yakub pun berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang." Saat mereka membuka karung-karung bahan makanan itu,
mereka mendapati alat penukar mereka berupa kepingan perak dirham dikembalikan lagi kepada mereka. Kemudian mereka pun mengatakan bahwa menteri Mesir itu baik sekali, sehingga kita diberi jatah makanan secara gratis, dan apabila mereka bisa membawa Bunyamin ke hadapan menteri, tentu akan diberikan jatah makanan yang lebih baik lagi. Mendengar penuturan anak-anaknya, Nabi Yakub pun merasa khawatir akan keselamatan Bunyamin, sekiranya dibawa oleh kakak-kakaknya ke Mesir untuk bertemu dengan sang menteri di Mesir. Akan tetapi, akhirnya Nabi Yakub kembali memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya untuk membawa Bunyamin ke Mesir, setelah mereka bersumpah di hadapan Allah untuk membawa kembali Bunyamin dengan selamat. Kemudian Nabi Yakub berpesan kepada anak-anaknya supaya tidak masuk ke istana Mesir dari satu pintu gerbang, akan tetapi berpencar melalui beberapa pintu gerbang, agar dengan itu mereka lebih aman. Dan saat mereka masuk ke tempat Yusuf bersama Bunyamin, Yusuf memberi tempat Bunyamin di dekatnya dan memberitahukan secara rahasia bahwa ia adalah saudaranya. Yusuf meminta Bunyamin untuk merahasiakan hal ini dan menghiburnya atas perlakuan jahat mereka kepadanya. Setelah itu, Yusuf mencari cara agar Bunyamin tetap berada di tempatnya dan tidak membiarkannya pergi bersama mereka. Yusuf kemudian memerintahkan para pelayan untuk menaruh sebuah gelas takaran miliknya ke dalam barang bawaan Bunyamin tanpa mereka sadari. Setelah itu, pelayan Yusuf memberitahukan bahwa mereka, saudara-saudara Yusuf, telah mencuri gelas takaran milik raja. Maka barang siapa yang bisa mengembalikannya akan diberikan makanan sepenuh bawaan unta. Kemudian saudara-saudara Yusuf membantah tuduhan itu dengan mengatakan, kemudian Yusuf lebih dulu memeriksa karung saudara-saudara seayahnya lebih dulu, baru kemudian karung Bunyamin yang terakhir. Dan Yusuf pun menemukan gelas takaran yang dimaksud dan mengeluarkannya dari karung Bunyamin. Yusuf melakukan itu semua bukanlah semata atas kemauan Yusuf sendiri, akan tetapi atas perintah dan bimbingan dari Allah semata untuk sebuah kemaslahatan yang besar di kemudian hari. Dan ketika gelas takaran raja itu dikeluarkan dari karung Bunyamin, saudara-saudara Yusuf yang lain mengatakan kepada Yusuf bahwa pencurian yang Bunyamin lakukan ini tidaklah aneh, karena saudaranya yang sudah meninggal dulu juga suka mencuri. Yusuf sejatinya jengkel dan marah atas tuduhan buruk mereka, akan tetapi semua itu disembunyikan hanya dalam hatinya saja untuk merahasiakan yang sebenarnya terjadi di hadapan saudara-saudaranya. Akan tetapi, saudara-saudara Yusuf ingat dengan janjinya kepada ayahnya Nabi Yakub untuk membawa pulang kembali Bunyamin. Maka kemudian mereka meminta kepada Yusuf supaya salah satu dari mereka menggantikan Bunyamin sebagai yang harus dihukum dan ditahan di Mesir. Saudara-saudara Yusuf beralasan bahwa mereka memiliki ayah yang sudah sangat tua dan sangat mencintai Bunyamin dan tidak bisa berpisah dengan Bunyamin, sehingga tidak mungkin meninggalkan Bunyamin ditahan di Mesir. Tetapi Yusuf menolak permintaan mereka karena tidak mau menahan atau menghukum orang yang tidak bersalah, karena itu adalah kezaliman yang dibenci oleh Allah. Karena berputus asa tidak bisa membebaskan Bunyamin dari Yusuf, saudara-saudara Yusuf pun berunding mencari solusi. Dan akhirnya saudara tertua Yusuf mengatakan bahwa ia akan tetap tinggal di Mesir karena sudah berjanji di hadapan Allah akan membawa pulang Bunyamin dan dulu pernah menyia-nyiakan Yusuf. Kemudian ia menyuruh saudara-saudaranya yang lain untuk kembali ke negeri Kan'an dan menceritakan apa yang terjadi kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yakub, bahwa Bunyamin telah mencuri dan para tentara kerajaan telah menangkapnya karena mencuri. Nabi Yakub tidak sepenuhnya percaya kepada penuturan anak-anaknya terkait dengan Bunyamin, mengingat bahwa dulu mereka pernah menyia-nyiakan Yusuf. Nabi Yakub pun berpaling dari anak-anaknya
karena membenci kabar yang mereka bawa pulang, menahan amarah dan duka yang sangat mendalam atas kehilangan Yusuf dan sekarang Bunyamin, hingga kedua matanya memutih menahan kesedihan. Anak-anak Nabi Yakub khawatir dengan kondisi kesehatan ayahnya dan sangat iba kepadanya, dikarenakan selalu mengingat Yusuf dan saudaranya Bunyamin sampai-sampai jatuh sakit dan hampir meninggal. Setelah itu, Nabi Yakub merasa sudah dekat masanya untuk bertemu dengan Yusuf, sesuai dengan mimpi Yusuf bahwa dia dan anak-anaknya akan bersujud kepada Yusuf. Maka Nabi Yakub pun menyuruh anak-anaknya untuk kembali menemui Al-Aziz atau Yusuf di Mesir untuk mencari berita tentang Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Saat mereka sudah sampai di Mesir dan menemui Al-Aziz, mereka menceritakan tentang negeri mereka yang sedang ditimpa kekeringan panjang, datang membawa harta barang bawaan mereka untuk ditukarkan dengan bahan makanan dan meminta sedekah dari Al-Aziz. Melihat kondisi sulit saudara-saudaranya, Yusuf pun akhirnya merasa iba. Yusuf pun akhirnya membuka identitas siapa dia sebenarnya dengan mengingatkan tentang perbuatan buruk mereka terhadap Yusuf dan saudaranya. Saat itu, mereka kaget dan memastikan apakah ia benar-benar Yusuf, karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui detail kejadian tentang pembuangan Yusuf kecuali mereka dan Yusuf sendiri. Dan Yusuf pun mengakui bahwa ia adalah Yusuf dan memperlihatkan Bunyamin saudaranya. Yusuf mengatakan bahwa semua adalah atas karunia Allah kepadanya dikarenakan ketakwaan dan kesabarannya. Saudara-saudara Yusuf pun mengakui atas kesalahan mereka dan mengakui kelebihan yang Allah anugerahkan kepada Yusuf. Dan Yusuf pun memaafkan kesalahan saudara-saudaranya serta mendoakan ampunan dan rahmat Allah kepada mereka. Kemudian Yusuf memerintahkan saudara-saudaranya untuk pulang mengabarkan tentang keadaannya dan Bunyamin kepada ayahnya, serta memberi kabar gembira dengan mengirimkan bajunya dan menyuruh mengusapkan baju itu ke wajah ayahnya supaya sembuh dari kebutaan matanya. Kemudian Yusuf pun menyuruh kepada saudara-saudaranya untuk membawa seluruh keluarganya ke Mesir bersama Yusuf. Saat kafilah yang membawa bahan makanan mulai meninggalkan Mesir, Allah berikan mukjizat kepada Nabi Yakub dengan mencium bau Nabi Yusuf. Yakub mengatakan hal itu kepada keluarganya dan orang-orang yang ada di dekatnya. Akan tetapi, keluarga dan orang-orang yang di dekatnya menganggap bahwa Yakub masih saja keliru karena cintanya kepada Yusuf, dan mereka yakin bahwa Yusuf telah meninggal. Maka saat kafilah yang membawa bahan makanan dari Mesir dan pembawa kabar gembira tentang Yusuf datang menemui Yakub, diusaplah wajah Yakub dengan baju Yusuf sehingga Nabi Yakub bisa melihat kembali. Dan Nabi Yakub pun berkata kepada keluarganya, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui, bahwa Yakub yakin Yusuf masih hidup sesuai dengan mimpi yang disampaikan Yusuf." Kemudian anak-anak Nabi Yakub pun meminta maaf kepada Yakub dan memohon ampunan Allah atas dosa-dosa yang sudah mereka lakukan, dan mereka pun mengakui semua kesalahannya. Dan Nabi Yakub pun memaafkan mereka atas segala kesalahannya dan berjanji untuk memohonkan ampunan kepada Allah atas semua kesalahan anak-anaknya di masa lalu. Nabi Yakub dan seluruh keluarganya akhirnya berangkat ke Mesir. Dan saat sampai di kediaman Yusuf, Yusuf pun segera merangkul kedua orang tuanya dan meminta mereka untuk tinggal dan menetap di Mesir. Yusuf pun mendudukkan kedua orang tuanya di atas singgasana yang biasa ia duduki. Kemudian mereka semua bersujud kepada Yusuf tanda penghormatan, dan Yusuf pun mengatakan bahwa inilah takwil mimpinya saat kecil, bahwa ada 11 bintang, matahari dan rembulan yang bersujud kepadanya. Kemudian Yusuf pun tidak lupa menyebutkan nikmat dan kebaikan Allah terhadapnya, karena Allah mengeluarkannya dari penjara serta membawa Yakub dari dusun ke Mesir. Tapi Yusuf tidak menyebutkan bagaimana dia keluar dari sumur karena menghormati saudara-saudaranya. Yusuf pun menunjukkan sifat mulianya dengan menyebutkan,
Setan telah merusak hubungan antara dia dengan saudara-saudaranya, tapi Allah kemudian satukan dan pertemukan mereka kembali, serta terus memuji Allah Ta'ala. Yusuf bersyukur atas semua karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepadanya, atas pengajaran tentang takwil mimpi, sehingga menjadikannya sebagai pejabat tinggi Mesir, dan memohon agar dimatikan dalam keadaan muslim, dan mohon dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Ibnu Katsir dalam Qasasul Anbiya menuliskan bahwa Nabi Yusuf memanjatkan doa ini saat menjelang kematiannya. Ia berwasiat supaya jenazahnya nanti dikuburkan bersama para leluhurnya. Ibnu Katsir juga menuliskan Nabi Yusuf meninggal dalam usia 120 tahun. Jenazahnya tetap berada di Mesir hingga akhirnya dibawa oleh Nabi Musa saat pergi meninggalkan Mesir dan dimakamkan di dekat makam para leluhurnya di Hebron. Wallahu a'lam bishawab.